apa yang menjadi fokus utama atau rencana kerja dengan target tadi, ada kendala dan sebagainya itu di tahun 2026 kira-kira secara keseluruhannya dari 4 pokok. Betul. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Kementerian ATR BPN dalam memperkuat perannya sebagai penggerak keadilan agraria dan pembangunan berkelanjutan. Melalui arah kebijakan nasional, Kementerian ATR BPN memfokuskan program kerja pada legalisasi aset rakyat melalui 1. Pendaftaran tanah sistematis lengkap, kedua, percepatan penataan ruang melalui penyusunan dan integrasi RDTR dan RT/RW, ketiga, digitalisasi layanan pertanahan, keempat, penegakan hukum pertanahan, serta 5, transformasi tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan. Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 menegaskan komitmennya untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan program strategis nasional. Fokus utama diarahkan pada percepatan PTSL sebagai upaya memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Penguatan reforma agraria melalui gugus tugas reformasi agraria, percepatan digitalisasi layanan pertanahan, serta penyelesaian tunggakan layanan guna meningkatkan kualitas dan kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan. Pada kesempatan ini, Klinik Pertanahan akan berbincang langsung dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Provinsi Jawa Barat untuk menggali lebih dalam bagaimana capaian target, realisasi, dan kendala yang dihadapi. Simak wawancara eksklusifnya berikut ini. Selamat sore Pak Kabag DU. Selamat sore Bapak, terima kasih. Jadi tadi dapat informasi dari Pak Kanwil, semestinya Pak Kanwil mau wawancara dengan kami dari Klinik Pertanahan, cuma perasaannya Pak Kanwil ada tugas lain di Bogor katanya, jadi mau wakilin kepada Pak Kabag DU ya. Betul. Barangkali nanti wawancaranya bisa disampaikan oleh Bapak. Bagaimana target 2025 tentang pertanahan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Setelah itu baru nanti kami minta informasi yaitu terkait dengan progres tahun 2026. Siap. Baik. Izin Pak Kabag, siap Bapak. Mohon penjelasan terkait target pelaksanaan program PTSL, satunya program PTSL ya. Terus 2 pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Baik. Yang ketiganya optimalisasi dan efisiensi anggaran tahun 2025 Kak. Lagi musimnya efisiensi nih kayaknya. Yang keempatnya adalah reforma agraria. Terkait dengan hal tersebut, program tersebut di atas mohon penjelasannya antaranya sebagai berikut. Cakupan wilayahnya mana saja di pelaksanaan. Misalnya PTS di mana, begitu ya targetnya atau jumlahnya, luasannya atau persentasinya. Pak, kira-kira begitu. Untuk program reforma agraria ini khusus mungkin. Sebagaimana program reforma agraria kan kuncinya adalah koordinasi dan sosialisasi ya. Gitu Pak. Sejauh mana, begitu juga sejauh mana penataan kembali kepemilikan aset dan penggunaan penguatan akses ekonomi atas objek reforma agraria. Itu kira-kira. Terima kasih Pak Artia dari Klinik Pertanahan. Perlu kami sampaikan bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat itu tahun anggaran 2025 kami juga melaksanakan PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap ya. Yang mana cakupan wilayah pelaksanaannya itu seluruh kantor pertanahan di Jawa Barat ada PTSL semua ya? Ada PTSL semua kecuali kantor-kantor yang sudah mendapatkan predikat kota lengkap. Dari seluruh cakupan itu semuanya ada pendaftaran tanah sistematis lengkap. PTSL-nya ada ya. Dan alhamdulillah untuk target penyelesaiannya itu kami bisa menyelesaikan di akhir tahun anggaran 2025 kemarin itu selesai 100%. 100%. 100% luar biasa. 100% walaupun dalam pelaksanaannya karena di bulan Februari tahun 2025 itu kami mendapatkan efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran
Nah, dengan adanya efisiensi anggaran ini juga ada beberapa kegiatan juga yang karena diefisiensi akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Target atau luasannya gitu Targetnya, ya? Oke. betul. Nah, kemudian sehingga pada saat itu akhirnya ada pengurangan volume untuk Volume, ya, volume kegiatan untuk PTSL. ya. Alhamdulillah, Hmm. artinya begini, yang dari awal bulan Januari kami targetkan 25.000, yaitu bisa tercapai, di angka 20.000. Ya. Nah, namun demikian secara umum, secara keseluruhan tetap target kami bisa terrealisasi, sampai dengan 100% 100%. ya, Ya. sesuai dengan anggaran itu ya? Sesuai dengan anggaran. Jadi 100% sesuai dengan anggaran Anggaran. setelah diefisiensi. Iya, yang keduanya barangkali, Mhm. terkait dengan pelayanan elektronik. Oh iya, Nah. untuk, pelayanan elektronik itu kami sudah laksanakan sejak tahun 2023, Pak, Mhm. 2023. Nah, kantor, wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, seluruh satker, ada 28 satker, saat ini telah melaksanakan, layanan elektronik. Baik Mhm. layanan peralihan haknya, layanan peralihan hak otomatis itu kami laksanakan secara Elektronik. elektronik. Nah, Hak tanggungan? hak tanggungan apalagi itu juga sudah lebih dulu, eee, proses pelaksanaannya itu sudah elektronik. Terus Artinya kalau pengecekan sertifikatnya? pengecekan sertifikat juga sudah Hmm. elektronik. Artinya, kegiatan-kegiatan elektronik itu sudah tidak perlu lagi tatap muka Ya. antara pemohon dengan, dengan pegawai BPN Ya. atau dengan, tidak perlu lagi datang ke loket Ya. kantor Cukup pertanahan. online. Cukup online, cukup online. Ya. Ya memang dalam hal ini, kami juga menyadari karena, layanan elektronik ini juga, masih dalam, tahap persiapan-persiapan, eee, datanya, sehingga ada beberapa eee, terhadap bidang-bidang tanah yang belum tervalidasi, Mhm. terlebih dahulu kami Validasi validasi dulu. terlebih dahulu, Mhm. begitu, Pak. Pelayan Alhamdulillah untuk, semua satker gitu? wilayah Provinsi Jawa Barat, semua satker itu sudah launching pelaksanaan layanan sertifikat elektronik. Mhm. Baik itu hak tanggungan, Balik nama, kemudian balik nama, terus pengecekan roya, ROYA, pengecekan, itu semuanya sudah bisa dilaksanakan dengan SKPT juga ya? SKPT, begitu ya. Terkait dengan pelaksanaan reforma agraria kan, Baik. biasanya ada 2 hal, Pak. Oh iya, Satu, koordinasi antar instansinya, iya. terus sejauh mana, penataan kembali, penguasaan aset dan akses ekonomi kepada masyarakat, eee, yang dapat, target atau wilayah reforma agraria itu. Iya. Nah, untuk Jadi kegiatan aksesnya, nah yang betul. Nah, untuk kegiatan reforma agraria ini, untuk Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, terkait dengan, legalisasi asetnya, ya, itu kami juga di tahun 2025 kemarin itu ada juga, program redistribusi tanah. Redis, ya. Selain redistribusi tanah, bahkan kami juga ada juga kegiatan konsolidasi tanah. Mhm. Nah, selain itu juga untuk aksesnya, kami juga ada, penataan akses reforma Iya, agraria. iya, iya. Nah, alhamdulillah kegiatan-kegiatan tersebut untuk target di tahun anggaran 2025 itu juga, tercapai 100% secara Oh, keseluruhan. baik Nah, kepemilikannya, reforma, begitu juga akses ekonominya gitu ya. betul. Berikutnya kiranya apa saja sih Pak kendalanya? Misalnya PTSL kendalanya apa, Iya, pelayan digitalisasi kayak apa, iya, terus betul. optimalisasi dan efisiensi anggaran kendalanya, dan reforma agraria. Kalau PTSL sebenarnya hambatannya itu adalah terkait dengan biaya persiapan, Pak. Hmm. Karena begini, kalau kementerian kami sudah jelas dari biaya dari mulai, berkas diserahkan, artinya biaya sertifikatnya itu kan Udah jelas ditanggung APBN ya? ditanggung oleh APBN. Mhm. Nah, kemudian alhamdulillah di antara 28 satker ini ada juga yang bupati dan wali kotanya membebaskan, BPHTB. BPHTB. Nah, jadi
Ada juga yang pertama itu BPHTB juga jadi masalah, tetapi, kendala tersebut tidak semuanya, karena ada beberapa bupati dan wali kota yang membebaskan BPHT. Membantu. Ya, Iya, biaya betul. persiapan itu kan, biaya yang timbul sebelum berkas itu masuk ke Ya, BPN. heeh. Ya, misalnya kan, biaya surat menyurat. Biaya Materai surat gitu, menyurat itu kan termasuk meterai, termasuk penggandaan gitu ya, pematokan, termasuk pematokan, termasuk misalnya kalau yang bersangkutan belum buat akta iya, atau belum buat surat-surat yang diperlukan kan itu iya, harus dibuat. iya. Oke, itu keduanya barangkali kendala pelayanan, pertanahan berbasis elektronik apa Iya, kendalanya, Pak? itu ya terkait dengan masalah data yang ada di, Mhm, mohon mohon maaf izin data yang ada di kantor BPN itu sendiri. Karena, eee, dulu pemetaan itu kan belum digital. iya, Nah, kemudian teknologinya juga belum ada. belum Nah, memadai ya belum gitu. memadai. Di sisi lain data-data itu ya jelas masih ada di Nah, BPN dan itu semua yang harus kami benahi karena pelayanan itu kan tidak melulu pelayanan yang sertifikatnya sudah terdigitalisasi maupun juga yang iya, belum. Itu. Namun dalam hal ini kami juga, terus berbenah, kemudian, tahun anggaran ini juga kami ada anggaran untuk Perpal, mhm. verifikasi validasi. Oh, yang keempat barangkali yang reforma Iya. agraria kendalanya apa, Pak? Nah, Kendala utamanya? untuk reforma agraria, insya Allah kalau masalah koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, saat ini kan ada yang namanya GTRA, Pak, Mhm. gugus tugas Status reforma reforma agraria, agraria, baik di tingkat kabupaten provinsi. kota maupun di tingkat provinsi. Kami perlu perlu memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang Ya, intens pada oke. masyarakat. Itu kuncinya. Kuncinya Satu itu, Pak. koordinasi, 2 Iya, penyuluhan, betul. pengertian. Apa yang menjadi fokus utama atau rencana kerja dengan target tadi, ada Iya, kendala dan sebagainya itu di tahun 2026 kira-kira secara keseluruhannya iya, dari 4 pokok? betul. Insyaallah, sebagaimana juga yang telah terlaksana di tahun 2025 kemarin, tahun 2026 ini juga kami masih mempunyai, target PTSL, Mhm, kemudian, kami juga punya target mhm, redistribusi. Selain itu tadi hal yang baru kami juga mendapatkan tambahan, kegiatan Perpal, Pak, mhm, verifikasi validasi mhm, dalam rangka, percepatan dan penyelesaian dari layanan, mhm. sertifikat elektronik. Kemudian, kami juga masih harus menyelesaikan kegiatan PBT terintegrasi Oh, yang tadi, multi year tadi. mhm. Berikutnya Pak, barangkali kesan dan pesan kunjungan kami dalam rangka wawancara ini dari klinik pertanian, apa sih manfaat daripada klinik pertanian dalam rangka membantu kebutuhan informasi? Kesannya alhamdulillah, terima kasih kami telah diwawancarai, dari klinik pertanahan, Pak, yang mana kami, sangat terbantu sekali, Mhm. Pak. Karena apa? Karena, kami belum tentu bisa secara langsung menyentuh masyarakat begitu ya, kalau tidak ada kegiatan Iya, penyuluhan. iya, Nah, dengan adanya wawancara seperti ini, otomatis apa, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat juga dapat terbantu oke. oleh klinik pertanahan, apa, bisa sampai kepada Ya, masyarakat, begitu, Pak. oke. Saya kira cukup demikian Pak, Baik nanti baik, lain Pak. kali Ya, kita siap akan ketemu siap lagi, siap siap, wawancara lagi. Bapak. Sama-sama, Terima terima kasih. kasih.